Tapi Mi, walaupun Abi nggak punya duit, Abi usahakan dia susu terbaik. Maaf ya, nggak mau sebut merek. Susu yang paling bagus di zaman itu. Abi beliin buat Alif. Kenapa? Nih bapakmu nak. Walaupun bapakmu nggak punya uang, bapakmu akan berjuang untuk gizi terbaikmu nak. Ini bapakmu laki-laki. Bapakmu akan panting-panting. Abi kerja Mi di Jakarta gaji 600.000 sebulan. Yang paling Umi ingat di IPB 4 itu ini, Umi akhirnya bisa selesai kuliah. Iya. Umi kan wisudanya pas di situ tuh, di IPB 4 itu. Jadi mungkin gini, waktu kita nikah itu kan Umi belum selesai kuliah ya Bi ya? Iya kan ya, baru skripsi ya. Janji sama Akung, abis nikah bakal beresin skripsi. Tapi sampai hamil, sampai melahirkan, sampai anak umur 2 tahun, nggak juga selesai-selesai skripsi Umi. Udah hampir di DO dari IPB, udah dipanggil kan sama kampus. Tapi alhamdulillah, IPB tuh luar biasa ngasih Umi waktu. Waktu Umi dipanggil itu kan. Kenapa coba? Kenapa coba? Karena Umi IPK-nya 3,95. Mungkin kayaknya. Jadi dapat spesial. Kalau nggak mungkin. Karena Umi itu lulusan terbaik IPB dan lulusan paling tinggi IPK-nya. Rata-rata 3,6, 3,7. Abi ingat banget. Ini orang 3,95. Jadi nilainya A semua. Pembimbing Umi aja sayang banget. Itu coba. Iya. Salah satu yang bikin Umi akhirnya mau beresin skripsi, nyelesain skripsi itu Abi. Didesak terus ya. Kalau bukan karena Abi yang ngedesak terus, kayaknya Umi udah malas. Karena apa ya? Umi udah selesai D3, udah dapat gelar tuh AMD. Nikah udah. Apalagi? Punya anak udah. Kan orang kan kalau udah lulus nikah, kalau udah nikah punya anak. Nah, Umi udah punya semuanya. Terus apa lagi? Ya ekonomi nyambil lah gitu. Pasti orang berprogres. Jadi Umi nggak punya alasan kuat waktu itu untuk nyelesain skripsi sebetulnya. Males sebetulnya. Nah, di komplek IPB itu bukan hanya peristiwa Umi itu lulus wisuda. Abi ingat banget. Kan kita bingung gimana cara ningkatin ekonomi kita. Akhirnya kita putuskan kayaknya Umi kuliah lagi aja. S2. Oh iya. Supaya apa? Supaya Umi jadi dosen. Biar Abi tukang sate. Yang penting ada nafkah keluarga. Bulanan pasti. Bulanannya pasti. Pasti nggak ada. Pasti ada dong. Sudah. Terus Umi kuliah. Daftarlah kita. Daftar dulu kan ke S2 MM. MM IPB. Ikut tes karena ada kabar beasiswa. Iya. Seneng Abi. Tahun sebelumnya beasiswanya 100%. Nah, begitu daftar, Umi demam tuh, ingat banget Abi. Ujiannya Umi lagi demam. Lagi demam. Hasilnya nomor 1, nilainya A semua. Kok bisa ya? Karena istri kamu yang cerdas. Pokoknya orang yang ngomong bukan kita gitu loh. Tapi itu bukti, fakta. Istri kamu yang pintar. Tapi yang bingungnya apa? Pas datang ke adminnya, Bu, saya suaminya Bu Mbak Ayu Lestari. Oh iya, selamat ya. Peringkat 1 loh, nilainya A semua. Itu biar saya terbang. Terus apa dia bilang? Tapi Pak, maaf, ini beasiswanya cuma 50%. Langsung lemas Abi. Iya, tahun itu cuma 50%. Jadi Pak, iya normal kan kalau S2 itu total biayanya 40 juta. Betul. Iya, Abi masih ingat loh. Sakit. Kalau yang sakit-sakit Abi ingat nih. Tapi diskon 50%, tinggal 20 juta. Langsung, itu pun bisa dicicil 2 tahun sebetulnya. Ya, terus Abi lihat-lihatan sama Umi megang-megang tangan gitu. Terus, ya Bu, nanti kita diskusikan ya. Pulang kita Mi. Abi ingat banget, dua-duanya kita nangis. Kenapa? Mi, jangankan 20 juta, Mi. 2 juta aja kita. 2 juta 200.000 aja kita pun tak punya. Nggak punya. Jadi jadi kan kita batalin ya? Batalin. Itu tuh salah satu momen yang paling sedih sih. Sakit sih. Dalam buat Umi ya. Masalahnya kita punya keluarga banyak yang mampu. Bukan ngarep sih. Abi cuma kok
Tega ya, tapi ya sudahlah. Kayaknya waktu itu ya itu kalau flashback ke masa Umi dapat beasiswa di MMIPB itu, tapi terus kita putuskan kita nggak jadi ngambil gitu. Umi ingat banget waktu itu Abi bilang gini, nih ini kan 20 juta ini harus kita bayar 2 tahun. Jadi setahunnya 10 juta. Berarti sebulannya kira-kira 750 ribuan lah gitu ya harus kita kumpulin gitu untuk 2 tahun itu. Ya jangankan 750 ribu, 200 ribu aja sebulan kita udah setengah mati nyarinya. Abi bilang waktu itu sama Umi gini, Umi, maaf ya, kayaknya Umi nggak bisa ngelanjutin kuliah dulu. Padahal waktu itu kuliah S2 itu mimpi kita, mimpi Umi juga, karena Umi kan sebetulnya pengen jadi dosen ya. Iya. Mimpi kita untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik. Waktu itu, waktu Abi bilang kayak gitu, Umi nggak nangis. Tapi sebetulnya Umi sedih. Karena memang itu cita-cita Umi. Bisa S2, terus jadi dosen. Dari dulu tuh, dari Umi kecil memang Umi senangnya ngajar. Kalau kata Uti waktu kecil tuh, kalau main sekolah-sekolahan ya, main sekolah-sekolahan itu Umi selalu jadi guru, nggak pernah mau jadi murid, selalu jadi guru. Jadi di waktu itu tuh Umi harus matiin mimpi Umi, harus nerima kenyataan, ya suamiku nggak punya duit, jadi kalau aku mau kuliah ya nggak bisa, nggak ada duitnya. Berat di waktu itu sebetulnya, berat, sedih, kecewa, marah. Jadi satu semuanya, tapi ya mau gimana lagi, memang nggak punya duit. Akhirnya mimpi itu betul-betul harus dikubur dalam. Dan waktu itu Umi juga nggak tahu kapan lagi ya kira-kira Umi bisa ngelanjutin sekolah lagi. Padahal di waktu yang sama kawan-kawan Umi yang lulus S1 itu banyak yang langsung lanjut S2 dengan biaya sendiri. Orang itu prestasi sekolahnya, prestasi di kampusnya, nilai-nilai di kampusnya itu semuanya rata-rata bukan sombong ya, tapi di bawah Umi. Tapi mereka langsung lanjutin kuliahnya. Alhamdulillah. Sekarang Abi udah mampu. Umi kuliah lah, mau S2 3 Ultra, S2 5. Itu HP. S2 maunya iPhone 16 Pro Max. S2 5, S2 7 berangkat lagi. Belum keluar S2 7. Kuliah lah, sekarang suamimu mampu. Tapi kalau diingat-ingat lagi ya, Abi waktu itu belum mampu. Tapi ternyata sekarang, ya Allah, itulah ya. Memang Allah itu pembuat skenario terbaik di muka bumi ini. Kalau dulu Umi jadi dosen, Umi mungkin nggak akan kayak gini sekarang. Karena ya Umi akan sibuk di kampus saja, nggak bisa nemenin Abi, keluar kota, keluar negeri. Umi ingat nggak saking susahnya hidup kita dan kita nggak diterima S2 itu. Ingat nggak sempat kepikir, Mi kita ngambil cari beasiswa ke luar negeri yuk. Oh iya benar. Terus apa? Beasiswa yang full sama ini. Full living cost sama living cost. Kita cari-cari supaya apa? Udahlah nggak apa-apa. Umi kuliah, Abi kerja. Abi jaga Alif. Enggak, Abi jaga Alif waktu itu. Pengangguran. Gimana caranya ya kita bisa berangkat sama-sama ya waktu itu ya. Kok bisa ya kita kepikir ide itu ya? Udah mentok di Indonesia nggak mampu lagi. Mungkin sekarang kayak ada istilah kabur dulu aja itu. Kabur dulu aja. Itu sependeritaan kita tuh. Kenapa? Karena susahnya. Saking susahnya. Dan nggak pasti kan masa depan sampai kapan. Coba. Abi tukang sate. Ngajar istri nggak bisa, anak masih bayi. Ingat banget Mi Alif itu Mi. Beli popoknya aja Abi nggak punya duit. Tapi Mi, walaupun Abi nggak punya duit, Abi usahakan dia susu terbaik. Maaf ya, nggak mau sebut merek. Susu yang paling bagus di zaman itu. Abi beliin buat Alif. Kenapa? Nih bapakmu nak. Walaupun bapakmu nggak punya uang, bapakmu akan berjuang untuk gizi terbaikmu nak. Ini bapakmu laki-laki. Bapakmu akan panting-panting. Abi kerja Mi di Jakarta gaji 600.000 sebulan. Abi pernah jadi jurnalis komik. Abi pernah ya buat IO, nggak pulang-pulang, buat event. Demi apa? Demi beli susu Alif.
Abi ingat banget waktu ngisi kajian ada zaman, ada sahabat Abi, mungkin dia juga nonton. Waktu itu saking pinginnya Abi nggak punya uang, beli handphone sama dia. Dia beliin, Abi nyicil ke dia. Iya. Nah pas ngisi kan dapat amplop tuh. Amplopnya ditahan sama dia. Apa dia bilang? Buat bayar cicilan ya. Handphonenya uangnya nggak dikasih ya, buat bayar cicilan ya. Dicandain gitu Mi, tapi Mi, jujur ya Mi, mau itu nangis sakit Abi. banget ya. Mau nangis Abi Mi. Tapi Abi malu kan depan orang Abi nangis. Cuma Abi bilang gini aja, Kang, jangan Kang. Buat beli susunya Alif. Oh itu sakit banget sih. Sakit banget, jangan Kang. Tahu Mi berapa Abi ngisi tuh di amplop itu? 200.000. Waktu itu besar Bi, banyak buat kita. Umi ingat tiap kali Abi ngisi kajian di situ, abis itu Abi ke Ngesti. Iya, yang ada di seberangnya Botani Square. Terus Abi belanja di situ, beli popoknya Sajar karena itu Alif. Beli Sajar popoknya Alif sama beli susunya. Terus Abi pulang udah bawa itu. Itu tiap 2 minggu sekali. Pokoknya kalau pas ngisi kajian. sekali ya. Pokoknya itu. Makanya wajar sampai orang bilang waktu nikah kita pertama itu ada keluarga yang bilang kan, serius nikah sama Ustadz, paling-paling makan uang amplop sholat Jumat. Ya wajar ya ngomong kayak gitu. Ya memang itu yang Abi rasakan banget, memang sakit sih, sakit banget. Makanya sekarang tuh Abi nggak tega nih melihat orang nggak punya. Karena kita pernah nggak punya. Karena Abi pernah ngerasain. Iya. Makanya kenapa Abi bangun rumah singgah Al-Fatih, Abi bangun semua itu karena Abi ngerasain jadi orang susah tuh nggak enak. Ngerasain punya anak sakit, nggak punya uang. Oh sakitnya. Tagihan belasan juta, bahkan mungkin kalau sekarang puluhan juta ya. Terus bingung mau kemana, nggak punya koneksi, nggak punya orang kuat, nggak punya teman-teman yang punya uang banyak. Kayak buntu ya Bi. Kayak buntu. Tapi ini Bi, satu yang Umi tuh kagum sama Abi sampai sekarang dan insya Allah selamanya. Walau Abi itu lulusan IPB ya, walau IP Abi itu 2,7 ya, 2,5. yang itunya nggak usah kita ingat-ingat ya. Tapi Bi, kalau yang namanya lulusan IPB itu biasanya dapat kerja gampang. Terus dia nggak mau kerja sembarangan, milih-milih kerjanya. Aku lulusan IPB, masa sih anak IPB kerjanya jadi tukang rental komik, jualan buku, jualan minuman saset, jualan kerupuk, jualan sate. Itu orang. Tapi Abi sampai detik ini, kalau udah yang namanya cari uang, Abi bukan 100%, 1000%. Gak pernah Abi pilih-pilih kerjaan. Gak pernah. Yang ada dalam kepala Abi itu cuma kayak mana caranya aku cari uang yang halal buat istri, buat anakku. Abi gak pernah malu, gak pernah pilih-pilih kerjaan. Kalau ada tawaran kerjaan apapun, pasti Abi ambil. Sampai sekarang. Itu mental yang susah dipunya sama suami-suami orang lain, dan itu yang Umi punya dari Abi. Mental Abi yang nggak pernah nyerah, nggak pernah malu. Padahal kalau dipikir-pikir ya Allah Abi itu lulusan IPB, tapi Abi jalan dari satu warung ke warung yang lain nawarin kerupuk kulit ikan patin. Abi inget ya, tiap sore Abi balik lagi ke warung itu, dapat berapa? Dapat 10.000, dapat 20.000, dapat 30.000, itu lah yang kita kumpulin. Tapi Abi nggak pernah malu, nggak pernah sekalipun ya, 20 tahun kita sama-sama, sekalipun Umi nggak pernah dengar dari mulut Abi bilang gini, Mi, Abi malu lah kerja ini. Abi malu lah jual kerupuk, Abi malu lah jual buku, Abi malu lah jual. Gak pernah Abi bilang gitu. Selalu Abi apa ya, apapun gitu. Mau itu dari yang kerja kasar sampai sekarang, apapun akan Abi kerjain buat anak sama istri, buat keluarga. Buat dulu ada almarhumah mama, selalu pokoknya kalau udah soal keluarga Abi gak pernah malu.
Sampai sekarang, sampai detik ini Abi nggak pernah bilang, Abi malu lah Mi jadi tukang kerupuk, nggak pernah. Kenapa Abi? Nggak malu. Mungkin kalau Umi ya, kalau Umi ada di posisi Abi gitu, mungkin Umi udah nggak mau jumpa sama kawan-kawan Umi. Malu lah. Masa lulusan IPB jadi tukang kerupuk, kawan-kawan kerjanya di kantoran, pakai baju bagus, wangi badannya, udah punya mobil zaman itu, paling nggak udah punya motor. Kita boro-boro punya mobil, kemana-mana kita naik angkot terus. Kenapa Bi nggak pernah malu Bi? Ya karena Abi malu kalau Abi nyusahkan orang, malu kalau mencuri, malu kalau mengkhianati orang. Alhamdulillah Mi, sampai sekarang Abi dipercaya banyak orang. Kuncinya jaga kepercayaan. Yang penting Abi disenangin sama kerja orang. Kalau Abi kepake sama orang-orang hebat kan, rezeki Abi ngalir Mi. Dari situ sih Abi nggak malu. Abi tuh ini pekerja keras. Mungkin yang dilihat orang sekarang itu, kalau orang yang mungkin lihat Abi sekarang, Ustadz Fatih tuh kayak nggak ada capeknya ya gitu. Kok kayak nggak pernah berhenti ya. Kalau Umi udah tahu itu dari 20 tahun yang lalu. Sejak Abi nggak pernah berhenti untuk cari uang yang halal buat kami, untuk makan kami. Nggak pernah sekalipun Abi bilang Abi malu. Abi dulu naik kereta api, masih KRL yang 2000-an. Abi nggak pernah malu tiap hari Umi bekelin supaya uang kita cukup buat sebulan. Abi nggak pernah malu nyari sampingan. Dulu kita sampai jualan bumbu kaldu non MSG aja itu ya Bi ya. Jadi yang bikin Umi bangga sama Abi dari dulu sampai sekarang, Abi tuh nggak pernah merasa cukup hanya dengan satu sumber penghasilan aja. Selalu Abi bilang, ayo Mi, apalagi ya Mi yang bisa kita buat, apalagi ya Mi yang kita buat. Kalau orang lain kan mungkin gini ya Bi ya, udahlah satu, udahlah cukup lah itu. Ngapain lagi aku harus capek-capek buka yang ini, buka yang ini, buka yang ini gitu. Abi enggak, dari dulu sampai sekarang enggak berubah. Ayo Mi, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita bikin. Kalau orang mikirnya gini, oh Ustadz Fatih itu ini nggak pernah ngerasa cukup. Mungkin orang mikirnya kayak gitu ya. Tapi Umi yang paling tahu Abi. Umi tahu Abi itu cari uang bukan buat Abi. Abi itu cari uang buat nyenengin banyak orang. Itu yang nggak pernah berubah dari Abi dari dulu sampai sekarang. Selalu buat nyenengin orang. Kalau buat Abi apalah, yang penting Abi punya BMW seri terbaru. Udah dijual juga demi beli rumah. Padahal itu mobil kesukaan Abi. Sedih lagi gitu. Mati-matian Abi dapat BMW. Sedih lagi. Akhirnya Abi jual karena nggak punya rumah. Habis kalau ngontrak terus. Untuk 8 kalinya, masa untuk ke 9 kalinya kita harus pindah rumah ya. Jadi kalau dihitung per 2 tahun sekali kita pindah rumah sebetulnya. Kayak keong gitu. kayak kolomang. Abi itu berjuang untuk keluarga, nyenengin orang. Kalau almarhumah Mama bilang gini, Umi ingat banget, Mama bilang gini, Syahri itu dia sukanya memang ngasih orang aja. Mama ingat kali dulu, Umi ingat banget Mama cerita itu. Waktu masih kecil, Mama bawalah Ari itu sama Kiki ke Jogja. Ditengoknya ada tukang becak. Kayaknya belum makan tukang beca itu didatenginnya tukang beca terus tanyanya, Pak, Bapak udah makan belum? Dikasihnya uang jajan yang Mama kasih ke dia itu semuanya dikasihnya ke tukang beca itu sampai Mama marahin dia Jadi memang anaknya dari dulu kata Mama itu memang sukanya ngasih ke orang, sukanya nyenengin orang. Makasih ya Bi, udah ngasih contoh buat kami. Dan sekarang nurun ke anak Abi. Itu anak Abi yang paling kecil tuh tiap hari kawan-kawannya diajaknya ke rumah, di servisnya makan di rumah. Habis isi kulkas semua dia. Kita
kita beliin dia makanan cemilan buat tahan seminggu, tahannya cuma 2 jam. Ya Allah, sedih lagi. Ularnya lebih parah dia. Lebih parah dari Abi. Sepedanya satu, ada yang udah kekecilan, kasihnya sama kawannya. Ini buat kau aja katanya. Aku udah gak pakai lagi. Sementara bapaknya belinya jungkit-jungkit. Ya Allah. Aduh, Abi jadi malu nih. Dibongkar aib Abi sama orang terdekat. Ya Allah. Itu bukan aib, itu lebihnya Abi. Abi itu ngajarin sama anak-anak, ngajarin sama Umi, berbagi sama orang, kasih sampai sekarang kan. Abi paling nggak bisa tuh nengok isi kulkas terlalu penuh. Begitu penuh langsung Abi ngomel. Kenapa ini kebanyakan ini isi kulkasnya nih? Udah tuh panggil sini, bagi, panggil sini, bagi lagi. Tapi yang Umi rasain ya, tiap kali kita kasih ke orang, diisi lagi sama Allah. Tiap kali Abi lungsurin baju-baju Abi, dikirimin lagi sama orang. Bingung Umi, apa ya? Kalau kadang-kadang kalau pakai logika manusia emang nggak nyambung gitu. Kayak ini, alhamdulillah Allah kasih rezekinya kayak tisu, cabut muncul lagi. Benar serius. Amin ya Allah. Kasih terus muncul, nggak tahu tak dari mana-mana. Kan buat kita ya Bi ya. Nggak tahu, iya tiba-tiba kulkas penuh aja. Nggak tahu nih, kasihan buat Ustadz Fatih. Iya. Mungkin karena Abi kasihan sama orang ya. Jadi orang pun kasihan lihat Abi. Udah tuh badannya nggak Abi gemuk-gemuk. sayang sama orang. Jadi Allah sayang sama Abi. Makasih ya Bi ya. Udah ngasih contoh. Jadi laki-laki itu harus kayak mana. Abi udah ngajarin sama abang sama adik untuk nggak malu ngerjain yang halal, tapi malu untuk ngejalanin yang haram. Cari nafkah nak, jangan malu. Kalaupun kau harus gojek lah, apalah, yang penting itu halal, jangan malu. Itu Bi ya Allah, buat anak-anak, apalagi dua-duanya anak kita laki-laki, mereka nanti yang akan mimpin, bimbing istrinya, anak-anaknya. Abi tuh udah ngasih ini ya, ngasih harta warisan, ilmu, akhlak terutama, contoh. Sama Abi seneng bagi-bagi ke orang. Makanya sampai akhirnya Abi bikin Cinta Quran Foundation kan. Karena memang di situ ternyata passion Abi. Suka bagi-bagi, suka berbagi sama orang. Kasih ya. Cuma ya kebayang juga Mia, Alif kan akhirnya SD tuh. Abi nggak sanggup bayar sekolahnya. Karena Abi berani-beraniin bayar cari sekolah terbaik di Bogor kan. Dikejar sama sekolah. Kemplang. Dan pihak sekolah bilang, mana mungkin Fatih Karim kemplang. Jangan-jangan pura-pura nggak punya duit. Padahal nggak punya duit. Padahal memang nggak punya duit beneran. Cuma berani nyekolahin anak ke sekolah terbaik ya karena pingin pendidikan terbaik. Iya, karena kita mikirnya kan gini, kita ini dua-duanya lulusan IPB. Masa sih lulusan IPB nggak bisa nyekolahin anaknya di sekolah terbaik? Bodoh banget kita. Kok kita kalah sama orang tua kita yang cuma lulusan SD, SMP, UTI malah nggak lulus SMP? Kita kalah sama orang tua kita yang pendidikannya, sekolahnya nggak setinggi kita. Mereka bisa nyekolahin kita sampai selesai kuliah, masa sih kita nggak bisa nyekolahin satu loh, anak kita baru satu loh waktu itu. Itu tuh tekad Abi itu tuh. Yang bikin Umi juga jadi, oh iya ya, nggak boleh. Kalau buat anak itu nggak boleh setengah-setengah. Toh orang tua kita tuh kaki jadi kepala, kepala jadi kaki buat kita. Masa kita nggak bisa gitu buat anak kita? Kita beranikan ya Bi, masukkan abang ke sekolah terbaik di Bogor menurut kita ya, Insan Tama. Waktu masuk pertama kali, uang pangkalnya seingat Umi waktu itu sekitar 15-20 jutaan gitu, ya, Insan Tama. Zaman itu. Bayarnya gimana ya? Nggak kepikir kita. Pokoknya gini, masukkan aja lah dulu gitu. Nanti kalau nggak bisa bayar tinggal afwan. Nggak bisa bayar lagi tinggal afwan. Dan memang afwan kita akhirnya berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Baru selesai tuh Bi, kita ngomong afwan nih sama Insan Tama. Seingat Umi itu waktu abang kelas 5 SD. Jadi uang pangkal dia dari kelas 1
yang 15-20 juta tuh baru bisa kita lunasi waktu dia kelas 5. 5 tahun. Ya Allah. Baru lunas. Ih, baiknya Insan Tama sama kita. Baik banget. Kita pun baik sama Insan Tama. Apa buktinya? Anak kita jadi ketua OSIS akhirnya. 12 tahun, hampir 12 tahun ya di Insan Tama ya, Bi ya. Tapi bukan kita baik sih, karena anak kita yang emang dipilih, bukan kita. Kita nggak pernah baik. Kita masih kurang. Ya. Tapi Insan Tama baik banget sih. Waktu itu sebetulnya kan Insan Tama punya pilihan kan. Untuk misalnya ngeluarin Alif atau apa gitu, karena kita nggak bisa bayar, tapi Alif, kita dikasih tenggang. Alif tuh besar panjang. Dengan air mata, Mi. Alif tuh besar dengan penderitaan. Tapi lama dapat sajat. Iya, itu episode baru Abi lagi. mau ngobrol tentang sajat tuh panjang lagi tuh. Kita lanjutin ngobrol tentang sajat ya. Itu juga penuh cerita. 3.650 malam sujud. Makanya namanya sajat.